Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, seklik Polda Lampung. Kembali lagi dengan saya Bribda Yunika di podcast Polda Lampung. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Babin Kamtibmas Polresta Bandar Lampung, Aibda Saihun. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, sekali beliau ini adalah seorang Babin Kamtibmas sekaligus mengaji anak-anak di sela-sela waktu kesibukannya selepas pulang bekerja. Betul kan, Bang? Iya, alhamdulillah. Maghrib nyampe Isya, saya sempatkan waktu untuk bersama anak-anak. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Abang bertugas menjadi Babin? Kalau jadi Babin Kamtibmasnya saya mulai 14 November 2024, jadi kurang lebih masuk 7 bulan. Tapi kalau ngajinya, karena kebetulan saya dulu adalah alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Jadi dulu kiai nanya, gitu, Bun, nanti lu mau jadi apa? Izin Yai, saya pengen jadi ustadz, pengen jadi guru ngaji. Ya rumusnya kalau pengen jadi ustadz ya harus punya murid. Gitu kan? Masa dipanggil ustadz, panggil guru nggak ada muridnya, kan gitu kan? Akhirnya saya dulu pindah dari kontrakan ke kontrakan, saya jalankan juga itu. Ya, saya ajak ngaji ya, anak-anak sekitar kontrakan saya. Kemudian tahun 2005 saya pindah di Sukabumi, dan alhamdulillah di Sukabumi itu saya kebetulan neneknya istri itu wakaf tanah untuk masjid dan untuk kuburan, untuk makam. Dari situlah kemudian saya memberanikan diri, ngajian yang tadinya di rumah saya ajak ke masjid. Itu 2026 itulah. Ya alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Iya, Bang. Kira-kira udah berapa anak yang Abang ajar selama ini? Alhamdulillah banyak. Ya, yang jadi polisi udah ada. Termasuk anak saya. Alhamdulillah, yang marinir ada. Dan ya kalau yang sampai sekarang masih istiqomah karena usianya kan usia TK, SD, nyampe SMP. Biasanya kalau udah SMP itu udah mulai agak-agak susah ngaji, gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau sekarang sampai 25 sampai 30 orang lah yang masih istiqomah. Kadang kalau kan di Babin itu ada insentif gitu kan. Nah, insentif itu saya ajak untuk menyemangatin anak-anak. Kadang-kadang saya kasih 3.000 apa 5.000. Senangnya luar biasa dia. Biarpun dia mungkin dikasih uang sama emaknya jutaan, beda kalau sama gurunya dia cuma 3.000 per hari. Jadi kan tahan ngaji belum ajar maghrib udah di masjid, pengen dapat duit dari Pak Ustadz. Gitu, alhamdulillah. Iya, Bang. Untuk memancing lah, biar semangat aja. Kadang-kadang saya beli beng-beng, ciki untuk menyemangatin aja. Bang, apakah Abang setiap hari melakukan kegiatan ini? Iya, setiap hari. Semenjak saya jadi Babin, waktu saya udah acak-acakan nih. Kadang ada warga yang harus sambang, atau ada KDRT yang harus kita datang, atau ada TKP pencurian yang Babin harus hadir. Saya bingung kan, gimana caranya nih anak-anak jangan sampai putus ngaji gitu kan. Alhamdulillah saya kan punya akun Facebook, saya ikut di lowongan kerja itu saya isi yang mau ngajar ngaji, maghrib sampai Isya. Nanti saya gaji 500.000 gitu kan. Jadi alhamdulillah dari anak UIN ada yang dapat. Wah, kok banyak peminatnya ini kan, sampai saya nolak kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya dibantu. Udah beberapa kali dia dibantu sama anak UIN. Jadi Mbak, tolong Mbak, nanti kalau Mbak mau keluar tolong cari teman dulu ya, jangan sampai kosong. Alhamdulillah jadi sekarang dibantu. Jadi ini malah kayak membuka lapangan pekerjaan juga ya. Alhamdulillah. Ya, yang penting kan anak-anak kuliah kan kalau dia ngajinya juga kan ngaji alif-alifan Mbak, bahasa itu ikro gitu kan. Ya yang ringan. Yang penting sih saya sebetulnya di
Di samping saya mengenalkan Al-Quran, saya cuma berharap anak-anak ini di jam maghrib sampai isya dia tahu masjidnya, Mbak. Iya, Jadi dia Bang. bisa berjamaah di situ, kemudian dia kenal dengan teman-teman seusianya. Kenalnya di mana? Di masjid. Iya. Nah, di masjidnya ini yang luar biasa ya. Iya, Bang. Terus Bang, selain mengajar ngaji, apalagi Bang yang biasanya diajari Bang? Alhamdulillah kalau untuk anak-anak ini kan dia senang kasih hadiah. Iya. Kadang saya lombain, bilang kalau baca sama Pak Ustadz nggak salah, kata kita kan, nggak salah dapat bonus 5.000. Tapi kalau salah satu tinggal 4.000, salah 3 dapat 3.000. Sisanya jadi semakin kurang, kalau salah sampai 5 nggak dapat apa-apa. Jadi mereka sebelum ngaji sama Pak Ustadz dia gitu baca-baca dan dapat salahnya, itulah untuk motivasi aja. Iya. Ya alhamdulillah lah rezeki dari Babin ya cukup. Namanya terbeli sekedar 3.000 5.000. Alhamdulillah. Ini berarti Abang sudah lama Bang melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah saya sudah lama melakukan ini semuanya karena apa namanya memang saya kepingin masyarakat lingkungan saya itu minimal dia kenal dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau dalam ayatnya unzila bihil Quran, Allah itu menurunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Iya Bang, Masya Allah. Jadi ibaratnya itu kalau kita naik motor Honda, kita tahu nih perawatannya, sekian ribu meter harus ganti oli gitu kan. Iya Bang. Sekian ribu meter harus bannya kita ganti. Nah, kita bisa tahu dari mana? Dari buku panduan yang dikeluarkan oleh dealer Honda, kan gitu. Iya Bang, benar. Nah, karena kita ini ciptaan Allah, maka buku panduan yang dari Allah adalah Al-Quran. Iya Bang, Masya Allah. Kalau kita berpegang teguh ke situ, yakin selamat. Iya Bang, benar. Apa sih Bang motivasi Abang melakukan ini? Ya, motivasi saya adalah saya bilang tadi bahwa anak-anak yang hari ini kita kenalkan Al-Quran 5, 10, 15 tahun yang akan datang, dia akan jadi apa? Jadi siapa? Tapi kalau diawali dengan dia dikenal dengan Al-Quran, maka dia insya Allah akan jadi generasi yang bisa memberikan manfaat. Karena sebaik-baik kita orang tua adalah mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, dan itu adalah tabungan paling berharga. Iya Bang. Maaf, saya Babin, pangkat saya Aibda, saya sedekah paling gede berapa sih? Ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 30.000. Yang paling kecil yang saya keluarin 5.000, ada 2.000, dan 2.000 saya sedekahin. Kalau saya pengen masuk surga, dari 2.000 yang saya keluarkan jauh. Saya ingin masuk surga dari anak-anak saya yang kenal dengan Al-Quran. Minimal ke anak saya, anak tetangga saya yang kenal Al-Quran. Karena nanti akan putus semua amal kecuali anak yang saleh. Iya Bang. Iya, Masya Allah Bang. Selain kegiatan ini Bang, ada inovasi yang sudah Abang lakukan di kampung binaan Abang? Udah. Jadi saya itu tadi, setiap saya dapat insentif, saya berbagi dengan anak-anak itu 3.000 atau 5.000 untuk kasih semangat. Pernah waktu itu orang tua nanya, "Oh Ustadz, anak saya masih boleh daftar?" Enggak, boleh. Emang kenapa sih Bu daftar? Iya, itu temennya ngomong, ngaji di situ aja, sebulan sekali dapat 5.000. Ya cuma 5.000 tapi Jadi usia anak-anak itu luar biasa. jadi semangat ya Iya. Bang. Nah, ada sih mimpi-mimpi saya yang pengen, tapi belum saya laksanakan. Saya takut uangnya nggak ada.
Jadi saya punya mimpi, mudah-mudahan besok ada rezeki. Saya kepengen anak-anak yang bisa jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh seminggu minimal 5 hari. Saya pengen kasih dia 25.000. Iya, mimpi Masya saya. Allah. Saya takut nanti saya iklanin di grup masjid kampung, nanti yang ngaji rame. Kalau dia 100 orang, 2.500.000. Dari mana sih itu sebulan? Jadi ya masih dalam mimpi-mimpi saya. Tapi insya Allah kasih Allah kaya. Inovasinya yang lain saya kepengen adalah kalau anaknya ngaji, namanya anak-anak usia PAUD, usia SD, kan biasa didampingin orang tuanya. Maka orang tuanya ikut ke masjid, dia ikut berjamaah, masjid saya ramai. Udah saya ke masjidnya juga. Oh, Masya Allah, ya Bang. Ya, kalau masjidnya itu ramai, kan kita juga bisa kenal tetangga. Oh iya Bang Bel. Pesan-pesan untuk babin-babin di Lampung, boleh Bang? Ya, buat baby yang lain sebetulnya sih saya masih baru Mbak. Saya juga masih berguru, masih belajar. Cuman alhamdulillah saya di Polsek TBS diarahkan sama Bapak Kapolsek, Bapak Kanit, dan juga dari Kapolresta juga, karena sekarang Bimas, Kasat Bimas juga mengarahkan. Ya pokoknya lihatlah yang baik-baik, kawan-kawan itu di grup belajar. Ya alhamdulillah saya sambil belajar. Buat kawan-kawan yang lain sebagai babin, kita adalah sebagai cerminan Polri yang terdekat dengan masyarakat. Bawalah pekerjaan kita, profesi kita sebagai anggota Polri khususnya ini menjadi sarana untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya amin. Karena ridho Allah akan kita dapat kalau manusia ridho dengan kita. Ya, kalau Allah mau gampang, Allah ampun saya, kalau ampunin, tapi kalau manusia artinya ampun sama manusia. Kemudian pribadi-pribadi kita bawa akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah, terapkan di tempat kita bertugas, insya Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Ya amin Bang. Semoga segala sesuatu niat baik dilancarkan. Amin, 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 alhamdulillah, insya Allah. Ya, demikian podcast hari ini. Terima kasih kepada Bang Saihun yang telah hadir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.